Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Iya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya? Iya sih, Bu. Ada yang mau saya ceritakan sih sama Ibu Esti. Oh iya Bu, ini anak-anak kan sudah pulang sekolah ya Bu ya, berarti kita bisa ngobrol sekarang. Ibu Siti sibuk nggak? Eh, enggak sih, Bu. Saya pekerjaan hari ini sudah selesai sih. Ya, terima kasih lah, Bu, waktunya, Bu, menerima saya, Bu. Oke Bu Siti, kita santai saja ya Bu Siti ya. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Eh, ini loh, Bu Esti. Kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Nah, terus kayaknya ada hal yang salah deh dalam proses tersebut. Oh begitu. Iya, Eee, jadi berkaitan dengan masalah itu ya Bu Siti ya. Apa yang iya, Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini Ibu? ya, saya menginginkan rasa ketidaknyamanan di hati saya ini tentang masalah saya kemarin itu ada solusinya, Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa membantulah memberi masukan kepada saya gitu. Oh, baik. Nah, memangnya permasalahannya bagaimana sih Bu? Kok sehingga sepertinya Ibu itu benar-benar, gelisah dan merasa tidak nyaman begitu? Eee, itu loh, Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas sekolah saat saya mengajar. Nah, dan kebetulan, saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks. Nah, tetapi saya menggunakan media lain. Itu Mmm. yang terjadi. Oh, baik Bu. Berarti tidak menggunakan buku teks ya Bu ya? Iya. Oke, bagaimana respon pengawas saat itu Ibu? Nah, itu yang jadi masalahnya, Bu. Beliau menginginkan guru mengajar itu harus pakai buku teks. Begitu. Kalau boleh saya tahu ya, Bu, ya, mengapa Ibu mengajarnya tidak, menggunakan buku teks, Bu? Ya, saya kan sudah buat PowerPoint. Nah, saya mengajar juga sudah pakai proyektor, alat peraga juga saya siapkan. Nah, saya juga mengajarnya tetap loh mengacu pada kurikulum. Namun mengapa ya saya masih harus menggunakan buku teks? Oh, baik, Bu, Ibu sudah membuat PowerPoint, sudah Iya, menggunakan, proyektor ya, kemudian juga alat peraga ya? Heeh. iya Tetapi Bu. mungkin, pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama, Bu, ya, dengan cara berpikir kita. Sehingga mungkin, Ibu Siti, bisa menjelaskan alasannya, eee, mengapa Bu Siti tidak menggunakan buku teks menjadi acuan. Begitu mungkin Bu, pemikiran pengawas. Nah, mungkin juga sih Bu. Eh, Tapi sepertinya beliau memang tersinggung, Bu, dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih, kok beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak nyaman. Menurut Ibu, mungkin apa salah saya ya? Nah, terus kira-kira solusi apa yang Ibu Siti pikirkan untuk masalah ini? Eh, Ya, karena pengawas sepertinya itu sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah. Dan saya cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil oleh kepala sekolah. Ya saya harus siapkan lah Bu jawaban yang sesuai dengan kondisi dan alasan itu. Oke Bu Siti ya, berarti, di sini kepala sekolah juga harus tahu ya, Iya alasan Bu. Ibu Siti dalam hal ini, agar kepala sekolah ini, tidak hanya menelaah, laporan dari satu pihak ya Bu ya? Hmm. Maksud saya juga begitu Bu. Oke, apakah Ibu punya, gambaran solusi lain sekiranya alasan yang pertama yang Ibu sampaikan itu, tidak diterima oleh Bapak kepala sekolah? Bagaimana ya Bu ya?
Apa saya harus meminta maaf kepada pengawas dan membuat perlengkapan dalam mengajar saya yang sesuai dengan permintaan pengawas itu? Maksud saya begitu juga sih Bu, tapi Bu Siti mungkin harus siapkan solusi alternatif ya, sekiranya alasan pertama itu tidak bisa diterima ya Bu Siti. Iya Bu Esti, tapi saya tetap akan pada rencana saya pertama, yaitu sekiranya hal tersebut tidak berhasil, ya, dan tidak menyelesaikan masalah yang diantara saya dan pengawas tersebut, atau dengan Bapak Kepala Sekolah, maka saya akan pakai cara yang kedua, Bu. Begitu sajalah, Bu. Ya, boleh Bu. Baik ya Bu Siti ya. Memang menurut saya ini memang harus diselesaikan ya Bu ya, sehingga Bu Siti bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja ya Bu Siti ya. Iya Bu Esti, saya pun menginginkan masalah ini tidak berlarut-larut. Sehingga saya pun merasa nyaman juga di dalam proses pembelajaran nantinya. Oke Bu Siti, nah sekarang kita susun komitmen nih Bu Siti. Kira-kira kapan Ibu Siti akan menindaklanjuti masalah ini? Ya secepatnya Bu. Baik, mungkin sebaiknya begitu ya Bu Siti ya. Iya Bu. Iya betul sekali Bu Siti. Jadi kadang memang menurut pendapat ya Bu Siti, itu belum tentu baik menurut pendapat ya Bu Siti. Itu belum tentu, jadi berusaha untuk maaf ya Bu Siti ya, koordinasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu Siti ya. Iya Bu. Jadi kapan Ibu Siti akan menghadap ke kepala sekolah Ibu? Secepatnya Bu. Mungkin 2 hari lagi lah Bu. Oke, baik Bu Siti ya, secepatnya ya Bu Siti ya, Iya Bu. agar Bu Siti itu tenang ya, Iya. segera tenang dan masalahnya terselesaikan ya Bu Siti ya. Iya. Oke, kira-kira Bu Siti, dari percakapan kita hari ini ya Bu Siti ya, apa sih yang bisa, apa namanya, yang bisa Ibu rencanakan untuk ini segera dilakukan, terrealisasikan? Mungkin saya akan mendatangi kepada kepala sekolah, bercerita tentang kronologi apa yang terjadi pada saya, di mana saya ada pengawas. Nah, kemudian permasalahan apa yang jadi pokok permasalahan itu, Bu. Dan mungkin saya akan memberikan beberapa alasan kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu yang akan saya sampaikan kepada beliau. Gitu, Bu. Oke, baik Bu Siti ya. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu ya, dan Iya, Ibu Bu. kembali nyaman bekerja. Iya, Bu. Ya Bu Siti, oke baik, waktunya mungkin sudah cukup untuk ngobrolnya hari ini ya Bu ya. Lain waktu kita mengobrol lagi ya Bu setelah Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu ya. Baik Bu. Iya Bu, terima kasih Bu sarannya, dan saya berterima kasih kepada Ibu Esti yang sudah menemani saya Bu untuk menceritakan apa yang terjadi pada diri saya Bu. Ya, sama-sama ya Bu Siti ya. Sukses selalu untuk Bu Siti ya. Sama-sama Bu. Saya permisi ya Bu. Ya, sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Siti gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Bu Esti. Dan dengar ada yang mau Ibu sampaikan kepada saya Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke. Kira-kira apa ya yang mau disampaikan? Begini Bu Siti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias gitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 75% Bu di setiap kelasnya Bu. Begitu ya, berarti masalah yang Ibu hadapin, Ibu ceritain itu adanya
kurangnya antusias ya Bu dari siswa Ibu dalam proses pembelajaran. Iya, Nah, Bu. baiklah kalau gitu. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan ada solusi Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu Bu. Oke lah Bu. Menurut Bu Esti, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias terhadap pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton gitu Bu. Jadi saya terlalu dominan, untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Oh gitu. Jadi ternyata Ibu sendiri merasakan ya Bu ya, terlalu monoton, kemudian dominan berbicara dan kurang memberi kesempatan pada siswa ya Bu untuk aktif. Iya Bu. Kalau begitu, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu, yang tidak monoton, kemudian juga tidak membosankan Bu. Gitu. Wah, sependapat loh dengan Ibu. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang membuat murid-murid asyik itu dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Menurut Gimana saya tuh? ya Bu ya, baik Bu, menurut saya sih Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Bu ya. Jadi, Oke. murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Mhm. Kemudian adanya ice breaking untuk memberikan semangat mungkin Bu, ataupun Mhm. games-games supaya pembelajaran lebih menarik gitu sih Bu. Oh iya, berarti ada diselingi game, kemudian ice breaking gitu ya Bu dalam pembelajaran supaya menarik. Nah, Iya lalu Bu, Bu. mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid itu, apakah apa penyebab sehingga kurang respon atau antusias dalam mengumpulkan tugas? Eee, Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak mungkin ya Bu ya, dan berisi pertanyaan, banyak-banyak pertanyaan gitu. Jadi tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam gitu dan mengasihkan mungkin Bu. Gitu. Kalau boleh tahu loh ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sih Bu, sama buku pendamping. Oh gitu. Kira-kira ada nggak sumber belajar selain buku teks? Saya pikir sih banyak ya, Bu, ya. Mhm. Jadi sumber belajar seperti, video YouTube ya, Bu, ya, kemudian Iya. artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, kemudian bisa juga kita menggunakan mungkin aplikasi yang sedang tren ya, Bu, ya, seperti TikTok gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu atau Quizizz, mungkin seperti itu, Bu. Ya berarti Ibu sudah tahu lah ya itu ya Bu ya, ada lewat YouTube, TikTok, atau yang lain ya Bu. Betul sekali sih Bu. Saya yakin lah bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber dalam pembelajaran Ibu, pasti akan membuat murid-murid itu antusias lagi Bu ya, semangat lagi dan aktif lagi dalam proses pembelajaran Ibu. Gitu Iya, ya Bu ya? iya mungkin, Hmm. Bu. Oke. Bagus sekali loh rencana Ibu. Nah, kira-kira kapan rencana itu Ibu akan realisasikan? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan, Bu. Gitu ya, Bu. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya berkomitmen ya, Bu, ya, untuk yang pertama ya, saya akan membuat ini, Bu, rencana pembelajaran yang mengasihkan dan interaktif ya. Mmm, Kemudian saya akan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu, ya, mhm. baik dari kontennya, kemudian dari apa namanya, Bu,
dari penilaiannya juga ya Bu ya. Nah, serta saya akan memberikan tugas ya Bu ya, yang tidak terlalu banyak Bu. Tugasnya tidak terlalu banyak, kemudian juga bisa diselesaikan sesuai minat dan bakat oleh anak itu Bu. Gimana Bu? Oh, jadi rencananya seperti itu ya Bu ya, membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memberikan tugas yang tidak terlalu banyak gitu ya Bu ya. Nah, wah bagus sekali loh Bu. Saya sangat mendukung loh pendapat Ibu itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Siti sudah mau meluangkan waktu ya dan sharing dengan saya Bu Siti. Sama-sama Ibu Esti. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya di lain waktu. Iya Ibu Siti. Menunggu cerita lagi bersambung Iya, yang tadi. Oke, terima baik kasih. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Refleksi dari saya ini mungkin saya merasa sudah berjalan baik ya proses coaching kita hari ini dari awal sampai akhir, di mana saya bersama Ibu Esti ya di sini komunikasi berjalan dalam suasana memang akrab, nyaman, sehingga bisa membantu pelaksanaan coaching itu. Kemudian semua menjadi pengalaman penting lah bagi saya sebagai guru Bu, untuk dapat mempraktekkan coaching itu dengan alur tirta, terutama ya ini di sekolah, baik bersama murid atau bersama dengan rekan sejawat. Nah, bagaimana itu kemudian, dan yang terakhir itu apa sih yang perlu saya tingkatkan di sini, yaitu melatih terus Bu menggunakan kalimat pemantik yang menarik itu, sehingga coach lebih terbuka untuk mengungkapkan masalah, dan bagaimana coach itu mau bisa menemukan solusi dari apa yang dialaminya. Itu yang perlu saya tingkatkan mungkin ya Bu ya. Kemudian itu aja Bu sebagai refleksi saya Bu. Dan umpan balik dari Ibu tadi saat saya jadi coach, nah itu ini coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach sih, ya, di mana coach mau mengungkapkan saya, dalam hal ini saya, yaitu bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapin. Kemudian dan yang terakhir yaitu saya merasa terbimbing dalam mengungkapkan terhadap permasalahan yang saya hadapi dengan rasa nyaman, tanpa ada paksaan gitu. Terima kasih Bu. Baik. Itu dari saya. Mungkin refleksi dari saya ya Bu Siti ya. Ya. Iya. Oke. Baik Bu Siti, kalau yang pertama tadi ya Bu Siti yang sudah berjalan dengan baik ya. Itu yang pertama adalah percakapan ini tadi, coaching tadi percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya Bu. Bisa berjalan dengan runut dari awal sampai akhir. Komunikasi dengan Kuci pun berjalan asik dan penuh kehangatan ya Bu ya. Kemudian yang perlu diperbaiki memang Bu, kalau di saya ini bagaimana coach ini dapat lebih baik lagi gitu, menyusun dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ini masih sama itu Bu. berat untuk menggali segala kekuatan dan kompetensinya yang ada pada diri coach gitu ya Bu ya. Oke, terus apa namanya ya, di sini memang diperbaiki juga untuk kita lebih untuk bisa apa ya Bu ya, mencari kata kunci ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi gitu. Oke, kemudian agar kita bisa tetap presence gitu sebelum kegiatan coaching itu kita biasanya bersikap tenang ya Bu ya. Jadi kita harus menyelaraskan hati dan pikiran untuk sepenuhnya di situ. Kemudian penuh lah Bu. Kemudian pada saat kegiatan coaching juga kita perlu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, kemudian
gerak mimik wajah ya Bu, ekspresi dari si Koci ya. Si Koci ini agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan Koci gitu. Serta coach ini membuat catatan-catatan tentang kata kunci apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Untuk memperbaikinya atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih Bu untuk Bu. coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang pada diri saya. Karena memang coach ini memang tidak harus ahli ya dalam setiap permasalahan coaching gitu, tetapi dengan sering kita melakukan coaching gitu, kita akan mendapatkan permasalahan yang pasti akan bisa meningkatkan wawasan coach gitu. Kemudian umpan balik dari coach ya pada saat jadi coach gitu. Alhamdulillah tadi proses coaching berjalan lancar, semua tahapan Tirta bisa berjalan dari awal sampai akhir bersama Bu Siti ya tadi ya. Komunikasinya juga tadi hangat, akrab, juga berjalan sangat membantulah proses coaching ini. Kedepannya mungkin menjadi pengalaman penting untuk dapat mempraktekkan coaching Tirta di kehidupan nyata ya Bu ya. Mungkin nggak hanya di kehidupan di sekolah saja bisa. Kemudian untuk yang saya rasakan pada saat di coaching, pada saat saya jadi coaching ya. Saya merasa lega kemudian karena bisa mengungkapkan atau menceritakan yang menjadi kegalauan saya atau permasalahan saya kepada coach. Nah, dengan saya bercerita, saya mendapat semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan ya Bu Siti ya, dengan keyakinan. Nah itu, jadi saat proses coaching juga tadi berjalan lancar, saya merasa nyaman bercerita dengan coach, tidak ada labelitas, jadi parah ya Bu ya. Ya, sepanjang proses coaching, semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas tadi ya Bu dalam proses coaching dengan baik. Terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama Bu Esti. Itulah saja refleksi dan umpan balik kita. Terima kasih. Ya.